Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Pak Guru, Pak Ari Kuswanto, asal dari MTS Negeri 1 Banyumas. Akan mengikuti kegiatan Lomba Cipta Video Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Guru MTS se-Kabupaten Banyumas. Oke anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar mapel akidah akhlak ya kelas 7 MTS. Materi kita kali ini adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, tentu ini adalah materi yang sangat menarik, makanya kalian ikuti dari awal sampai akhir. Kalian perhatikan ya, ini adalah kompetensi dasar. Pak Guru akan membacakan KD 3.5 ya, yaitu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, setelah nanti pembelajaran berlangsung, diharapkan kalian bisa memahami ya tentang kisah Nabi Sulaiman dan bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap belajar? Baik. Kalau sudah, kalian perhatikan peta konsep berikut ini ya. Kalian cermati. Ini materi kita hari ini akan menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya dan umatnya. Kemudian menyebutkan teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian menyebutkan kejadian luar biasa pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, serta membaca dan menulis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Ya, materi yang sangat menarik bukan? Ya, baik ya. Kalau sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasan. Ayo kita mulai dari sini. Kalian amati dulu gambar berikut ya. Nah, ini adalah gambar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam ya, kedatangan Ratu Balqis. Nah, kedatangan Ratu Balqis ini dalam rangka ya ingin mengetahui kebesaran atau keindahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam atas undangan Nabi Sulaiman tentunya. Dan akhirnya Ratu Balqis ini nanti akan masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keindahan istana Nabi Sulaiman dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kalian perhatikan dulu ya. Nabi Sulaiman adalah seorang laki-laki yang pada usia belasan tahun sudah menampakkan tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, masih muda, sudah sangat cerdas. Beliau merupakan representasi generasi milenial pada zamannya. Jika kita bisa meneladani kehidupan beliau, maka di usia muda sekarang ini kita bisa menjadi generasi yang arif dan bijaksana tentunya ya. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman, tentu kita akan menjadi generasi yang bijaksana. Nah, setelah tadi kalian mengamati gambar, coba kalian perhatikan dan buatlah beberapa pertanyaan ya. Contohnya, bagaimana seorang Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan semut? Nah, kemudian apakah bentuk-bentuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, silahkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke anak-anak, kalian perhatikan ya. Cermati dengan baik apa yang akan Pak Guru sampaikan. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga bisa memahami bahasa semut. Oke? Ya anak-anak, ini adalah keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kemudian ya biar kita lebih yakin dan mantap
merupakan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, kita harus berkaca, belajar pada Al-Quranul Karim. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surat Naml ayat 18. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yahdimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Ini adalah Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Oke anak-anak, baik. Selanjutnya kalian perhatikan ya, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan dan cermati dengan baik ya. Yang pertama adalah mengetahui bahasa semut. Nah, kemudian Nabi Sulaiman paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah. Kemudian mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia ya, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa menaklukkan jin, bahkan jin pada jadi tentara Nabi Sulaiman. Kemudian ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Luar biasa sekali ya. Nah, ini tentu atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saatnya kita meneladani Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalian perhatikan ya, apa sih keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman? Yang pertama adalah rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar. Nah, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Nah, beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ya. Kemudian yang kedua adalah mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi ya dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut ya. Ini jadi kedekatan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan rakyatnya juga sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliau manusia pertama yang menyepuh besi dari emas. Wah, luar biasa sekali ya kegigihan Nabi Sulaiman dalam bekerja. Ini juga patut kita contoh. Oke anak-anak. Nah, kemudian juga kehebatan Nabi Sulaiman ya, yang khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Masya Allah. Kemudian Nabi Sulaiman yang memiliki kecerdasan yang tinggi ya, ini juga harus kita teladani. Kemudian Nabi Sulaiman memiliki sifat rendah hati. Nabi Sulaiman memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama yang luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman yang suka musyawarah. Ini juga harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Nah, sekarang coba setelah tadi Pak Guru sampaikan materinya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, tulislah Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Kemudian, mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah banyak karunia Allah yang telah diterima. Kemudian apa motivasi Nabi Sulaiman alaihissalam dalam bekerja keras sebagai penyepuh
besi, dan juga sebutkan 3 keteladanan yang bisa diperoleh dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, semoga nanti dengan mengerjakan soal ini kalian bisa memahami materinya dengan baik. Oke? Ya, baik anak-anak semuanya, sebelum Pak Guru akhiri ya, Pak Guru punya tepuk ya, kalian ikuti ya biar semangat. Ya. Bagaimana tepuknya? Ini adalah tepuk semangat. Nah, kalau Pak Guru bilang tepuk semangat, nanti kalian ucapkan seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Nah, oke. Baik, anak-anak ikuti Pak Guru ya. Siap. Perhatikan. Tepuk semangat. 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 Oke ya, semangat terus dalam belajar. Semoga nanti kalian menjadi generasi yang cerdas, generasi milenial, bisa meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi apa yang Pak Guru sampaikan ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Tetap semangat terus dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.